Kejaksaan Agung yang tengah mengembangkan kasus dugaan suap terhadap hakim di Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta menemukan fakta baru dan kasus lainnya. Kejaksaan Agung yang telah menetapkan seorang pengacara berinisial MS kemudian menemukan adanya upaya perintangan penyidikan yang melibatkan seorang dosen yang juga advokat berinisial JS serta TB, Direktur Pemberitaan sebuah media massa. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai Kejagung melakukan pemeriksaan karena diduga berupaya membuat pemberitaan negatif terhadap Kejagung dalam kasus PT Timah dan kasus impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan penetapan tersangka terhadap TB tidak berkaitan dengan institusi tempatnya bekerja. Perbuatan yang dilakukan oleh TB adalah merupakan perbuatan personal, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan bersama-sama dengan JS dan MS. Itu yang harus kita pahami bersama. Kejaksaan Agung kini menahan tersangka JS serta TB di Rutan Salemba, sementara tersangka MS telah ditahan dalam kasus lainnya, yakni kasus suap vonis ekspor minyak sawit mentah CPO. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya itu tadi ya, sedikit membuat pertanyaan buat kita juga ya, gara-gara berita kok bisa jadi tersangka. Nah itu masih belum jelas nih gitu ya, apa sebetulnya berita yang seperti apa sih sehingga kemudian ada unsur perintangan penyidikan di dalamnya. Apakah mungkin berita bisa merintangi penyidikan, karena setahu saya perintangan penyidikan mungkin menghilangkan barang bukti ya, kita tahu ya, gitu, atau menghalang-halangi penyidikan. Tapi kalau sebuah informasi bagaimana kemudian bisa disebut perintangan penyidikan? Atau mungkin dalam kasus ini ada juga keterlibatan untuk melakukan semacam pemufakatan jahat bersama. Nah, ini dia. Tapi daripada kita terlalu kepanjangan ngobrolnya, nanti takutnya juga dipidana juga nih. Aduh, ya, gitu ya, saya kan? jadi nggak berani ngomong nih. Ini, kita pagi ini sudah hadir nih. Narasumber kita lengkap nih, alhamdulillah. Ada pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta, Mas Heri Firmansyah. Selamat pagi, Mas Heri. Sehat, Mas. Bantu kami untuk mencerahkan juga ya pemirsa pada pagi hari ini. Nah, bertabayun juga nih Mas Heri. Karena yang bersangkutan ini juga sudah bertemu dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Mas Toto Suryanto, selaku anggota Dewan Pers Republik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Toto. Waalaikumsalam. Wah, sama Putri ini dari pagi saya monitor ya. Mohon maaf ini nggak bisa di studio. Waduh, kalau Dewan Pers memonitor kita siap salah aja dulu deh kalau gitu. Ya supaya nggak jadi tersangka nanti. Mas. Waduh, jadi takut nih Mas. Mas Toto, tapi kita penasaran nih. Mas Toto kan udah ketemu dengan Kejaksaan Agung ya Mas Toto. Mungkin boleh dibagi sedikit Mas Toto. Duduk perkaranya itu sebetulnya seperti apa sih Mas Toto? Iya, jadi saya sapa Mas Heri ya. Selamat pagi Mas Heri. Jadi gini Putri sama Arifi ya. Kemarin itu kita memang terkaget ketika ada konversi pers malam itu, dini hari kalau tidak salah. Yang kemudian isunya adalah melibatkan seorang wartawan, ya, kebetulan yang bersangkutan jadi salah satu pimpinan di salah satu TV, ya. Media. Nah isinya kira-kira itu yang mencengangkan adalah seperti yang tertulis tuh, tadi di judul juga, kok gara-gara berita jadi tersangka. Tapi ketika saya tanyakan itu kepada Pak Jaksa Agung, dan kebetulan kemarin kita bertemu itu Dewan Pers bertiga, Bu Ketua, Bu Nini, lalu Pak Sabto dan saya, di Pak Jaksa Agung,
Pak Sanitiar Burhanuddin didampingi oleh Pak Harli. Jadi ini persoalan permufakatan jahat yang disoal itu. Jadi yang dijelaskan sebagaimana dalam konferensi pers juga bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam kelompok atau beberapa orang yang sedang berupaya agar kewajiban perusahaan tempat mereka bekerja atau yang mereka tangani itu terbebas dari kewajiban membayar kalau tidak salah. Karena ini ada korelasi dengan kasus onslah ya. Onslah itu kasus yang nanti mungkin Pak Seri bisa juga menjelaskan. Kasus onslah ini jadi salah tetapi tidak punya kewajiban untuk melakukan ganti rugi dan sebagainya. Yang kemudian berbuntut juga berurusan dengan kasus yang terjadi yaitu penetapan tersangka terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dan beberapa anggota kalau nggak salah ada panitera ada juga hakim yang lain. Nah, di mana soalnya untuk yang TB ini? TB ini memang karena dia wartawan, tentu teman-teman masyarakat pers bertanya, apa bisa kalau seorang wartawan itu dipidana gara-gara dia membuat berita atau dia menyoal atau mengkritisi sebuah katakanlah kasus atau apakah bisa dipidana? Nah, kalau menyangkut ini kita bicara sebagai wartawan ini, pers itu diatur secara tersendiri ya di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang itu bersifat lex specialis dan menyebutkan bahwa persoalan pemberitaan itu tidak bisa diadili, tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tetapi sebagaimana amanat undang-undang yang juga kita ikuti dengan beberapa MOU, baik itu dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian beberapa lembaga lain, bahwa setiap sengketa pemberitaan pers itu diselesaikan di Dewan Pers. Nah, dalam konteks TB ini di mana soalnya? Memang panjang ya. Kalau kita lihat dari dalam penjelasan yang disampaikan baik itu Pak Jampitsus, Pak Abdul Qohar, maupun dikuatkan kembali di dalam konferensi pers kemarin pas Pak Jaksa Agung, ya Pak Kapus Penkum menjelaskan bahwa yang bersangkutan katanya catatannya adalah sebagai pribadi, bukan orang yang berkorelasi langsung dalam kasus ini dengan tempat dia bekerja. Yang kedua, bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam tindakan yang obstruction of justice, perintangan, penghalangan, atau bahkan kalau dalam kalimat yang disampaikan dalam konferensi pers itu adalah membuat keadaan menyudutkan Kejaksaan Agung yang sedang menangani sebuah kasus besar yang ini merugikan negara, yang ini juga merugikan masyarakat. Karena itulah tindakan yang bersangkutan tidak hanya ya terkait dengan berita yang dia buat barangkali. Karena kalau kita lihat ini ada kasus ini kan dia itu ditulisnya di dalam penjelasan Kejaksaan Agung bahwa ada semacam dokumen ya isinya adalah dokumen yang menyatakan ada biaya sekitar 2.412.000.000 ya yang kemudian ini dipakai untuk melakukan atau dibagi untuk pembayaran yang mungkin agak jauh dari tugas jurnalistik ya. Misalkan begini, ada invoice 153.500.000 yang dipakai untuk membayar 14 berita dengan topik alasan tindak lanjut impor gula. Yang kedua, 18 berita dengan topik tanggapan orang ya, pengamat ya, saya nggak mau sebut sini. Ya, kemudian ada 10 berita dengan topik orang juga ya, dan kemudian ada 15 berita yang tanggapan dari pakar juga. Tapi ya ada dokumen-dokumen lain yang disebutkan bahwa itu berurusan dengan hal yang sifatnya itu konten ya. Konten itu misalkan membuat merekap tayangan atau konten di TikTok ya, kemudian di Instagram dan YouTube terkait hal-hal yang sifatnya memang mungkin kami sedang teliti nih, apakah ini konten berita, artinya berita yang tayang di sebuah media itu kemudian kita share kembali di media sosial tempat
atau yang related dengan media itu ataukah apa? Ini kita lagi telusuri. Sejak semalam kita sedang berupaya untuk cek materi ini apakah memang berita atau bukan. Tetapi ini begini, pertemuan kemarin dengan Jaksa Agung itu menguatkan positioning kita bersama bahwa Dewan Pers memiliki tugas menjaga kemerdekaan pers, termasuk independensi pers di dalam membuat atau tidak membuat berita. Ya. Jadi kita akan teliti apakah memang yang dimaksud itu berita atau bukan. Nanti kita akan jelaskan. Ya mungkin insya Allah siang nanti mungkin kita akan menyampaikan update dari apa yang sedang kita teliti. Tetapi di sisi lain kita tentu menghormati aparat penegak hukum atau APH atau lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung maupun kepolisian dan lain-lain yang memiliki standar tersendiri ketika menetapkan seorang itu bisa menjadi tersangka atau tidak. Kalau tidak salah itu mungkin nanti Bang Heri bisa menambahkan, ada 2 alat bukti yang cukup itu sudah berlaku. Kira-kira gitu. Oke, Mas Toto. Mas Heri sih masih ada di studio kita, belum berangkat dan meninggalkan studio ya Mas. Karena tadi ada 18 berita tanggapan pakar. Nah harapannya pakar yang hari ini memang benar-benar sahih begitu ya Mas Toto ya. Mas Toto, jadi kalau saya boleh mungkin konklusikan ya Mas Toto. Jadi ini tindakan yang dilakukan oleh tersangka TB ini adalah tindakan pemufakatan jahat yang melakukan sporadis gitu ya. Baik itu pemberitaan di media mainstream yang dituduhkan. Yang dipersangkakan begitu ya Mas? Dituduhkan kepada yang bersangkutan, ya. Oke, sporadis artinya kan baik itu mainstream maupun media sosial juga. Dan yang mencengangkan begini, Vivi, bahwa ada pembayaran yang katanya untuk membayar orang-orang yang berdemo di Kejaksaan Agung. Mendemo Kejaksaan Agung dan itu kemudian itu memang katanya ini sesuai dokumen yang kita punya, itu adalah riset oleh yang bersangkutan. Sehingga ada jerat lain gitu selain masalah berita tapi juga tadi itu termasuk yang saya memang sedang telusuri itu apa betul misalkan dia mengumpulkan orang kemudian mendemo membayar menyiapkan sebuah konten negatif untuk menyerang personel di Kejaksaan Agung yang sedang menangani kasus itu. Misalkan begini nih, ada pejabat di Pitsus misalkan, ya, itu disebut misalkan memiliki harta, memiliki apa yang kemudian bisa jadi akan bisa menimbulkan orang menyangka bahwa orang ini kaya raya ya, dari mana duitnya, kira-kira begitu kemarin itu. Framing, menggiring begitu ya? Ya, framing lah, seperti itu kira-kira. Ya. Oke, saya ke Mas Heri tadi sudah mendengarkan jelas ya dari penjelasan Mas Toto begitu. Walaupun sampai saat ini produk berita yang seperti apa, konten seperti apa itu masih belum clear ya. Anggota Dewan Pers hari ini masih akan terus Nah, tapi begini, artinya kan tidak bisa dipisahkan juga. Ada produk atau aksi yang dilakukan setelah pemufakatan, setelah aliran dana diterima, ada aksi yang membuat akhirnya penangkapan ini terjadi. Nah, sebetulnya tidak bisa dibilang pribadi juga ini jadinya ya. Tetap juga produk jurnalistiknya yang kemudian dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung. Karena kan tadi ada belasan paket berita, belasan tanggapan pakar gitu. Ya, memang menjelaskan ini butuh 1 semester. Hati-hati ya Mas, hati-hati Mas Heri. Karena panjang kali lebar ya. Mudah-mudahan saya bisa mengambil intisari dari persoalan ini ya. Bahwa poin utamanya pertamanya begini, bahwa Undang-Undang 40 1999 itu kan buah dari konsolidasi demokrasi kita pasca reformasi. Dan peran pers di situ adalah untuk memberikan informasi dan juga menegakkan prinsip demokrasi yang ada. Ada 5 fungsi pers di situ yang mungkin kaitannya yang akan lebih menarik kita bahas nanti adalah sebagai fungsi lembaga kontrol sosial, ya kan? Kemudian dia memberikan informasi dan juga sebenarnya adalah edukasi di sana. Ada pendidikan yang diberikan. Ada yang mengatakan media itu watchdog kan gitu ya? Watchdog, betul. Nah, persoalannya kalau menurut saya dari peran fungsi tadi saja dulu masuknya. Apakah kemudian mau produk, mau apapun yang disampaikan tadi itu adalah kaitan dengan 3 hal tadi atau 5 peran dari fungsi kode etik jurnalistik yang ada atau tidak di luar dari konteks itu. Celakanya dalam kasus ini kan dikenakan pasal 55 KUHP juga, saya tidak salah ya, penyertaan. Jadi bicara tentang penyertaan dan pemufakatan jahat tadi berarti kan ada kesepakatan yang pelakunya lebih dari 1 orang untuk melakukan 1 tindak pidana. Nah, sempurnanya kejahatan tadi diduga kan ada aliran dana yang diberikan oleh 2 orang advokat ya. 2 orang advokat tadi yang memberikan sebenarnya mengorkestrasi lah kita katakan tindak pidananya. Nah, kemudian untuk lengkapnya, untuk sempurnanya, voltoidnya perbuatan pidana ini,
maka dikaitkan dengan pihak yang lain, dikaitkan tadi dengan narasi yang kita nggak tahu bukti yang dimiliki oleh kejaksaan apa sejauh ini ya. Apakah memang ada transfer uang, bahkan ada penyadapan yang dilakukan. Jadi ketika mereka menyusun skenario tadi itu sebenarnya sudah diketahui. Karena kalau kita lihat yang dituduhkan terhadap perkara ini bukan satu saja. Ada perkara Tom Lembong, ada perkara timah kalau saya tidak salah ya. Bahkan ada satu lagi. Ada impor. Ya, CPO itu kan. Jadi ada 3 hal. Jadi kalau kita tarik ini sebagai satu narasi permufakatan jahat, bisa masuk dia. Oh. Karena tadi lebih dari satu tindak pidana. Masalahnya apakah produk tadi yang kita sampaikan, apakah produk substansi dari perkara ini ada kaitan langsungnya antara posisi dia tadi dalam konteks tadi melakukan tindak pidana. Tapi sesungguhnya kan perbuatan dari pidana tidak. Dari penjelasannya Mas Toto tadi berdasarkan tabayun dengan Jaksa Agung kemarin secara personal katanya. Nah, pribadi ya. Betul. Tidak Ini yang harus kita media. luruskan juga bahwa ketika ada satu orang yang melakukan kejahatan, dia tidak kemudian mengatasnamakan satu instansi. Berarti kan tidak bisa mengatakan tapi kalau bahwa produknya itu disiarkan di frekuensi publik, ya. Nah, itu gimana tuh? Masalahnya begini, sebenarnya ketika kita bicara tentang produk tadi kan pengawasan dan lain sebagainya kan kadang diterjemahkan dalam satu narasi instansi eksternal saja. Nah, apakah itu kemudian sudah diuji kebenarannya? Karena kan data yang diberikan satu harus akurat misalnya. Yang kedua harus ada cover both side. Nah, jadi dalam konteks tadi apakah itu sudah dilakukan atau tidak? Walaupun kalau saya lebih menyaringnya begini, yang kita bicarakan kan sebenarnya bukan masalah di konteks persnya saja, tapi dalam konteks ini adalah obstruction of justice-nya, menghalang-halangi atau mencegah proses perintangan penyidikan tadi. Dengan membuat opini. Ya, di KUHP di pasal 221, 231, 233 itu kan lebih umumnya bicara tentang menghalangi proses penyidikan ataupun kemudian menghancurkan barang bukti. Di buku yang lain tentang obstruction of justice ada bicara tentang lying, aiding a suspect, famous obstruction, dan juga tampering with the evidence. Dalam konteks ini berarti ada upaya untuk menghilangkan bukti atau alat bukti tadi. Nah, apakah kejahatan-kejahatan ini masuk ke sana? Kalau di 2 advokat tadi mungkin kemungkinan besar Kejaksaan Agung udah punya materi yang ini ya, karena mereka punya konflik of interest langsung terhadap perkara tersebut. Di beberapa perkara mungkin ada keterlibatan di sana, menangani perkara secara langsung. Tapi dalam konteks ada pihak ketiga yang kemudian menginisiasi adanya satu informasi, ini kan harus dilihat informasi ini ada pesanan by order atau tidak. Nah, kalau dia memang ternyata memegang prinsip independensi, seharusnya tidak dipidana. Karena prinsipnya dan dia berikan ruang cover both side dalam produk itu. Betul, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1608 tahun 2005 kalau saya nggak salah mengatakan begini, pemidanaan terhadap insan pers, terhadap pers itu sebenarnya bentuk penguatan atau malah pelemahan kebebasan pers itu sendiri. Nah, kalau seandainya dibaca sebagai pelemahan, maka harusnya bukan pemidanaan yang diajukan, tapi ada hukum atau non hukum lain yang bisa digunakan sebagai alat untuk katakanlah memberikan punishment tadi gitu ya ke Dewan Pers. Karena itu ada jalinan di Dewan Pers tadi kan untuk mengatakan apakah ini memang produk kode yang sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak. Nah, itu sehingga tadi disebut oleh Mas Toto ini sebagai asas leg spesialis tadi kan, Jarohat legi general, berarti dia lebih menyampingkan hal-hal yang bersifat umum seperti di KUHP. Mereka punya aturan main sendiri. Nah, masalahnya kalau kita bicara secara kesalahan individu ya tadi ini yang harus kita tegaskan, itu tidak ada kaitannya dengan persnya tadi. Produk jurnalistiknya juga nggak ada. Ya, produk jurnalistiknya tadi yang akan jadi perdebatan adalah ketika ada satu narasi, apakah narasi ini dilawan dengan narasi juga atau kemudian dilawan dengan pemidanaan. Nah, ini kan yang penting untuk kita batasi. Kemudian apakah kebebasan mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat di muka umum itu hak yang absolut atau malah dibatasi. Nah, kalau ada pembatasan seperti apa yang dilakukan? Karena ini kan case by case kita bicaranya begitu. Kita sebetulnya apresiasi ke Dewan Pers juga ya. Kenapa harus apresiasi Dewan Pers? Karena Dewan Pers yang jemput bola ke sebuah lembaga yang ya mungkin respon awalnya buat kami ini kita semua masyarakat juga mengusik-usik kebebasan pers tersebut begitu. Seharusnya kalau misalnya gamang Kejaksaan Agungnya datang dulu dong seharusnya ke Dewan Pers konsultasi.
Ini ada loh nih seseorang oknum misalnya begini. Tapi kita apresiasi Dewan Pers yang mau jemput bola ke Kejaksaan Agung. Mas Toto, nanti kita coba akan lanjutkan ya Mas Toto dialog kita usai jeda pada orang berikut dulu Mas Toto. Kami akan kembali.